Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Rajuan dimanapun kalian berada, Alhamdulillah kita kembali dipertemukan. Semoga sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilancarkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat-sahabat sekalian, jika sahabat-sahabat menyaksikan video saya yang saya upload di tanggal 7 November yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu ya. Ini saya buat video ini di tanggal 9 November. Kenapa saya harus ingatkan ke sahabat-sahabat soal tanggal 7 itu? Karena di tanggal 7 itu, jadi sebelum tanggal 7 itu ada pertemuan pertemuan ormas ya, beberapa ormas di Jawa Barat yang kemudian mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia yang ada di Jawa Barat itu, dan kemudian melakukan sebuah pernyataan sikap ya terkait persiapan jelang pelaksanaan Rakernas Jokam, Rakernas LDII yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2023. Salah satu poin dari pernyataan itu adalah membuktikan bahwa dari hasil pertemuan mereka di Jawa Barat itu kuat pandangan mereka bahwa Islam Jamaah atau Jokam ini adalah kelompok atau paham atau ormas atau organisasi yang kemudian menyimpang, kemudian pemahamannya itu takfiri, itu sesat. Nah, poin selanjutnya yang saya masih ingat ya, ada poin yang mengatakan bahwa mereka memberikan pernyataan semoga presiden dan kemudian tokoh-tokoh besar di nasional ini tidak menghadiri Rakernas LDII karena itu akan menjadi bentuk melegitimasi LDII, dan kemudian itu akan menjadi brandingannya mereka bahwa mereka adalah organisasi yang sah, organisasi yang kemudian di backup oleh pemerintah dengan kehadiran para tokoh-tokoh besar ini. Nah, cuma sayangnya, ya lagi-lagi saya harus katakan cuma sayangnya, harapan dari saudara-saudara kita, kumpulan beberapa ormas yang ada di Jawa Barat, kemudian teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain yang kemudian ex LDII, itu tidak terwujud. Kenapa? Karena pelaksanaan Rakernas LDII justru dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di negara kita. Tidak lepas nama dari seorang Joko Widodo. Bapak Presiden kita hadir dalam kegiatan Rakernas yang diadakan diadakan oleh LDII. Otomatis jika presiden hadir itu adalah bentuk legitimasi terbesar, apalagi coba kalau misalnya yang hadir ini adalah gubernur atau bupati atau apalah, ini mungkin tidak terlalu bagaimana ya, sekalipun brandingannya akan tetap dimainkan oleh LDII. Ingat bahwa LDII itu sudah main di sosial media, mereka sudah main di YouTube, mereka sudah main di kelompok atau orang-orang IT-nya dia itu sudah main. Video yang mereka buat, branding, kemudian foto-foto, pamflet dan lain sebagainya yang dia sebar ke sosial media itu dinikmati oleh banyak orang, dilihat oleh banyak orang, terkhusus misalnya orang-orang yang kemudian adalah jamaah LDII, jamaah Jokam. Nah, itu pasti akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka bahwa mereka bisa dan menghadirkan presiden di kegiatan besar mereka. Seolah-olah dia berhasil untuk mengkanter kelompok-kelompok yang kemudian mengkritisi LDII, termasuk saya. Ya, saya harus jengkel, tapi ya mau gimana lagi, ini presiden yang hadir. Plus beberapa menteri hadir di sana. Ada Menhan yang hadir juga. Bapak Prabowo Subianto hadir di sana. Terlepas dari beliau ini adalah salah satu kandidat yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra dari Bapak Presiden Joko Widodo. Tapi lepas dari situ, bahwa kita ini
seolah-olah disadarkan bahwa organisasi, ormas, paham, mau dia sesat bagaimanapun dia, ketika dia dibutuhkan dalam konteks politik, maka kesesatan itu akan hilang. Dan itu yang kita sayangkan. Itu yang kita sayangkan, termasuk saya secara pribadi ingin mengatakan bahwa ternyata kepentingan politik itu bisa menghilangkan stigma-stigma sesat, stigma-stigma takfiri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kehadiran Bapak Presiden, kehadiran Menhan, dan beberapa menteri-menteri yang lain, kalau saya tidak salah ada 2 atau 3 menteri ya yang hadir di Rakernas itu. Seolah-olah mereka mengaminkan LDII dengan paham takfirinya. Koreksi saya jika salah. Tapi ini pandangan saya secara pribadi. Saya bukan ingin berhadapan-hadapan dengan presiden. Bukan, saya bukan ingin berhadapan-hadapan dengan Menhan. Bukan begitu. Yang saya kritisi adalah LDII-nya. Dan yang saya sayangkan sebagai anak bangsa ya, sebagai masyarakat, sebagai anak bangsa yang kemudian dari awal saya angkat soal kesesatan LDII, tiba-tiba kegiatan Rakernas LDII Presiden hadir. Saya merasa bahwa apa yang saya buat sebelum-sebelumnya adalah percuma. Percumanya kenapa? Karena yang ngapain? Kita sibuk teriak di sosial media, mengedukasi di YouTube. Toh nyatanya orang-orang besar di negara kita, sekelas presiden, sekelas menteri, sekelas mungkin saya tidak tahu apakah Kapolri hadir di sana. Mereka hadir di Rakernas itu. Tertawa kemudian bahagia dengan pelaksanaan Rakernas itu. Nah ini saya tidak tahu mau bilang apa lagi, sahabat-sahabat sekalian. Ini adalah bentuk kekecewaan mungkin ya. Ini ada berita yang saya kutip dari rri.co.id. Hadir Rakernas LDII Presiden didampingi Menhan, Menko PMK. Presiden Joko Widodo menghadiri rapat kerja nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Selasa 7 November 2023. Kemudian beritanya adalah Bapak Presiden menghadiri rapat kerja nasional LDII. Dalam Rakernas itu sejumlah pejabat turut mendampingi Presiden, salah satunya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Acara Rakernas LDII digelar di Grand Ballroom Minhajur Rosidin di Jakarta Timur pada Selasa 7 November 2023. Tema yang diangkat dalam Rakernas LDII adalah mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045. Ya, kalau temanya saya suka. Selain Menhan, Presiden Joko Widodo hadir bersama sejumlah pejabat lainnya, salah satunya Menko PMK Muhajir Effendi. Ini salah satu yang hadir juga ya. Ada pula Mendak ya, Zulkifli Hasan. Kita tahu sendiri ya Zulkifli Hasan ini siapa. Panglima TNI juga hadir ternyata, Bapak Laksamana Yudo Margono, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hadir juga. Sudahlah, saya tidak usah melanjutkan berita ini. Nanti sahabat-sahabat bisa cari tahu sendiri ya soal berita ini. Pada intinya kita sudah tahu bahwa mereka hadir. Bapak Kapolri hadir, Panglima TNI hadir, Presiden hadir, Menhan, Mendak, apalagi coba. Kenapa tidak sekalian pimpinan-pimpinan partai hadir juga, atau semua koalisi calon presiden hadir juga, supaya paketnya komplit gitu. Sekalian aja branding full LDII sebagai organisasi yang betul-betul sejuk, betul-betul bagus, betul-betul baik begitu. Supaya kita ini berhenti kerja keras, berhenti mengkritisi LDII. Karena rasa-rasanya sia-sia. Kenapa saya katakan sia-sia? Sia-sianya adalah kita seolah-olah tidak mendapatkan dukungan. Ya siapa lagi yang mendukung saya kecuali viewersnya atau sahabat-sahabat yang mengikuti video saya dari awal sampai detik ini ya.
Ya supportnya hanya dari situ saja. Saya sih berharap video ini disaksikan juga dan dilihat oleh Bapak Prabowo. Semoga saja. Ya itu harapannya kita sebagai anak bangsa yang kemudian kecewa dengan apa namanya politisi-politisi kita yang kemudian lebih mementingkan kepentingan politiknya ketimbang nasib umat yang kemudian dicekoki, didoktrin paham-paham takfiri seperti ini. Itu bentuk kekecewaan saja. Jadi saya kembalikan ke sahabat-sahabat, kalian yang menyaksikan video ini komentarlah. Semoga apa yang kalian diskusikan di kolom komentar itu bisa dilihat oleh orang-orang yang kemudian berada di dalam Jokam, atau misalnya semoga ada yang melihat video ini dan kemudian menyampaikan kepada Bapak Presiden, tidak apa-apa muka saya terpampang kemudian disaksikan oleh Bapak Presiden, ini adalah bentuk kekecewaan saja. Saya tidak berusaha menggiring, konten ini bukan konten politik, catatannya di situ. Jadi saya tidak merasa berdosa jika saya harus mengatakan bahwa saya kecewa dengan Presiden. Saya tidak merasa berdosa jika saya harus mengatakan bahwa saya kecewa dengan pejabat-pejabat penting, instansi besar di negara kita yang kemudian hadir di kegiatan LDII. Saya pikir itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi jangan dipelintir kemana-mana video saya dikatakan bahwa saya memprovokasi, membenci Presiden. Tidak. Kita tetap harus hormat kepada pemimpin negara kita, tapi bukan berarti kita harus setuju dengan kehadiran mereka di kegiatan LDII. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ini videonya terlalu panjang. Kita lanjutkan video ini di sesi selanjutnya ya. Semoga kalian tidak bosan-bosannya memberikan support, memberikan dukungan kepada saya agar saya tetap konsisten membahas dan kemudian mengkritisi, memperjuangkan. Semoga LDII pada akhirnya nanti akan sama nasibnya dengan HTI, akan sama nasibnya dengan FPI yang pernah dibubarkan oleh pemerintah. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.